Selamat malam Bapak Sunarwijaya selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kaitan pasar, permintaan, dan produk. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama anggota. Yang pertama ada Wayan Surimailanti, absen 6 sebagai pembicara 1. Saya sendiri Niputu Miri Sumayanti, absen 7 sebagai pembicara 2 sekaligus moderator. Dan yang ketiga ada Ida Ayu Mega Supatmi, absen 12 sebagai pembicara 3. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Wayan Surimailanti, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar. Pasar bisa diartikan sebagai salah satu tempat yang paling ramai saat kita mau membeli suatu kebutuhan, karena di sanalah tempat pertemuan, permintaan, dan juga penawaran berlangsung. Pasar juga merupakan sebuah tempat untuk berdagang dan berbelanja, dan tempat bertemunya pembeli dengan penjual. Selanjutnya yaitu fungsi pasar. Fungsi pasar memiliki fungsi yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari, dari kegiatan jual beli hingga ikon dari suatu wilayah. Fungsi pasar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama tempat bertemunya pembeli bersama barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu sebagai pencaharian masyarakat. Pasar juga bisa menjadikan tempat untuk masyarakat mencari uang atau biasa dikatakan sebagai tempat sumber mata pencaharian. Yang ketiga yaitu untuk menjaga stabilitas, di mana dengan adanya pasar membuat kondisi sosial dan juga ekonomi masyarakat menjadi terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat, di mana pasar juga bisa menjadi sebuah tempat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis pasar. Slide-nya. Baik, jenis-jenis pasar. Menurut dari segi fisiknya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Terdapat 5, yaitu pasar tradisional, pasar tidak nyata atau abstrak, pasar raya, pasar serba ada, dan pasar swalayan. Di mana pasar tradisional adalah pasar yang didirikan oleh pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Dalam pasar tradisional ini, berdagang atau berjualan bisa berbentuk kios, toko, los, dan tenda yang kebanyakan menyediakan barang-barang konsumsi sehari-hari masyarakat. Yang kedua ada pasar tidak nyata atau abstrak, di mana adalah pasar yang tidak mempertemukan secara langsung bertatap muka antara pembeli dan penjual. Salah satu contohnya adalah pasar tidak nyata adalah seperti pasar saham, modal, dan lain-lain. Tentunya dengan dilakukan jual beli secara online. Yang ketiga yaitu pasar raya. Pasar raya adalah pasar tradisional yang besar yang menawarkan berbagai produk makanan dan rumah tangga. Biasanya di setiap kota terdapat pasar raya, hanya saja berbeda-beda. Yang keempat yaitu toko serba ada. Toko serba ada merupakan tempat yang menyediakan dan menjual segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari seperti bahan makanan, kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu toko swalayan, yang merupakan toko yang menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat atau kebutuhan sehari-hari. Para pembeli bisa menemukan barang secara langsung dan memilih secara mandiri dengan barang yang diinginkan. Biasanya, barang-barang yang dijual adalah barang sebuah kebutuhan sehari-hari sampai elektronik, seperti sembako, daging, sayur, buah, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Selanjutnya, jenis pasar yang dijual dapat berdasarkan jenis barang yang dijual pasar dapat dibagi menjadi ada pasar ikan, pasar buah-buahan, pasar sayuran, pasar perhiasan. Pasar ikan merupakan pasar yang khusus menjual ikan saja, namun di dalam pasar dapat menemukan atau membeli berbagai jenis ikan. Yang kedua ada pasar buah-buahan, tentunya pasar yang hanya menjual buah-buahan saja, baik buah ekspor maupun impor. Yang ketiga ada pasar sayuran, sudah pasti pasar yang dijual itu hanya menyediakan sayur mayur saja, mulai dari sayuran hijau hingga jenis-jenis sayur lainnya. Yang keempat yaitu pasar barang perhiasan. Pasar perhiasan ini
merupakan pasar yang menjual perhiasan, di mana dalam pasar tersebut biasanya tidak hanya menjual perhiasan asli, ada pula yang menjual perhiasan imitasi. Oleh karena itu, dalam pasar perhiasan, pembeli bisa membeli perhiasan imitasi yang biasanya terbuat dari kuningan atau bahan metal lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Ida Yumega Supatmi, waktu dan tempat. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu materi tentang permintaan. Permintaan atau demand adalah sejumlah barang atau jasa yang mampu dibeli pembeli atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu harga pengganti atau substitusi ikut mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta. Jika konsumen memilih beralih pada barang substitusi, maka dipastikan harga substitusi tersebut murah. Yang kedua, harga barang pelengkap atau komplementer. Barang pelengkap juga dapat berpengaruh terhadap permintaan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu jumlah pendapatan. Besarnya barang dan jasa juga menentukan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh. Jika permintaan barang dan jasa itu tinggi, maka pendapatan yang diperoleh juga ikut tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Dan yang keempat ada selera konsumen. Selera konsumen, jika permintaan terhadap suatu barang tersebut meningkat, maka selera konsumen terhadap barang itu juga meningkat. Misalkan, saat ini kebanyakan orang yang mencari ponsel yang mempunyai fitur canggih seperti bisa mengontrol remote control televisi atau remote AC, maka permintaannya ponsel tersebut juga akan meningkat. Yang keempat itu ada intensitas kebutuhan konsumen. Jika permintaan konsumen terhadap barang atau jasa itu menurun, maka kebutuhan konsumen akan barang atau jasa itu juga akan stabil dan tak mendesak. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan konsumen terhadap barang itu meningkat, maka kebutuhan konsumen juga akan mendesak akan barang tersebut. Yang kelima itu ada perkiraan harga di masa depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung memborong barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. Begitu juga sebaliknya, apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan turun, maka konsumen cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli. Yang terakhir itu ada jumlah penduduk. Jumlah barang yang diminta berpengaruh bila pertambahan penduduk itu meningkat. Selanjutnya, Kendala kalau kelas gini. baik, selanjutnya materi tentang hukum permintaan. Permintaan mempunyai hukum atau ketentuan berikut. Ini hukum permintaan. Jika ada harga suatu barang atau jasa mengalami kenaikan, maka jumlah konsumen yang meminta barang tersebut akan berkurang, dan begitu juga sebaliknya. Apabila harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah konsumen yang meminta barang atau jasa tersebut akan bertambah. Dari hukum permintaan di atas terlihat yang mana antara jumlah barang yang diminta konsumen dan harga memiliki hubungan yang berlawanan arah. Sekian presentasi pembawaan materi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang berkenan di hati. Sekian, terima kasih.